kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa cinta kepada NKRI, rasa hormat pada ulama, dan komitmen yang sangat teguh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan main-main dengan bangsa Indonesia kalau urusan perang. Jadi jangan menyinggung bangsa Indonesia, siapapun yang rukun. Peristiwa ini tidak sekedar hanya seremoni semata-mata, bertepatan dengan haul Maulana Hasanuddin Banten, pewaris darah dakwah Wali Songo di Barat Nusantara. Acara ini menjadi saksi bahwa ruh perjuangan para ulama dan para jawara belumlah padam, justru kini bangkit kembali setelah adanya oknum-oknum Habib Ba'alwi yang perilakunya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi jauh panggang dari api. Kelakuan mereka jauh dari keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami Allah, jangankan satu Gus Dur, 1000 sejuta Gus Dur pun akan kita lawan. Licik bener kan orang ini? Gerombolan monyet membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di-backup sejumlah oknum jenderal. Bahkan belakangan terang-terangan membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dedengkot gerombolan monyet laknat ini berani menyerang, menghina, dan memfitnah ulama besar Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Kufri radhiyallahu ta'ala anhu, bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Kurang ajar, biadab mereka, saudara. Orang yang berkali-kali berurusan dengan hukum di Indonesia, tapi ketika itu diurus, Anda kabur ke luar negeri. Yang padahal nih ya harusnya memberikan contoh yang baik, tapi orang ini tuh enggak. Orang ini justru menyebarkan sesuatu yang tidak patut sekali dicontoh, yaitu perpecahan. Tadi kan sudah disinggung ya, kalau beliau itu menuduh orang lain sebagai membelokkan sejarah lah. Beliau tadi mengatakan seperti itu. Sekarang pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang sebetulnya membelokkan sejarah? Siapa yang coba untuk memprovokasi banyak orang untuk membenci pemerintah? Yaitu Anda, Rizik Syihab. Saudaraku yang dirahmati Allah, barisan suci menjaga nasab Nabi Muhammad, nasab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga marwah ulama dan NKRI. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan sekedar organisasi biasa. Ia adalah barisan spiritual dan barisan kultural yang menegaskan 3 sumpah suci, yaitu yang pertama adalah menjaga nasab dan warisan suci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah, karena para sayyid syarif dan Curiah Rasul adalah lentera umat yang harus dihormati, bukan dicaci maki. Kalau tidak ada kakek kami, kalian masih menyembah pohon. Tunggu dulu, jangan gitu kamu. Kalau tidak ada kakek kami nggak merdeka. Memang kakekmu itu perang kemerdekaan kan? Enggak juga. Makanya Belanda berani mengatakan Inlander yang melakukan pemberontakan di Cilegon adalah ulama-ulama Toreko. Begitu Belanda menyebut Toriko Kontinensi Bandia, tiba-tiba Mufti Batavia namanya Usman bin Yahya mengatakan memang Toriko itu sesat. Dan kalau melakukan pemberontakan itu namanya gurur. Karena dia adalah muftinya Belanda. Tambah kencang perlawanan Belanda karena apa? Ditopang oleh fatwa Mufti Batavia. Loh, kalau tiba-tiba kita merdeka karena perjuangan kakek aneh, kakekmu di mana? Orang pemberontakan Banten aja kalian malah menghabisi ulama-ulama Cilegon. Lo itu jadi keras di sini dulu. Toreko disesatkan. Ketika Belanda hanya mengatakan bahwa ini ulama Toreko, maka kemudian yang punya fatwa bahwa Toreko itu sesat, ya Mufti Batavia itu. Lo ini kan kita masih punya sejarah. Ya sudah, kalau itu masa lalu ya sudah. Abu Lahab ya tetap Abu Lahab. Nggak usah dibikin Abu Lahab itu pahlawan. Dan di dalam karya ini memang disebutkan ada fatwa dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Menurut fatwa dari Habib Uthman bin Yahya. Berarti larangan untuk memberontak itu ditulis di buku ini. Termasuk pelarangan untuk membaca tafsir berbahasa Belanda yang diterjemahkan oleh Sudewo ini juga dari Habib Uthman bin Yahya. Habaib Ba'alwi membantai ribuan ulama pribumi.
Seluruh rakyat Indonesia harus tahu bahwa para habaib Alwi telah berhasil membantai ribuan ulama asli pribumi Nusantara. Ini sejarah tahun 1950 Masehi sampai tahun 1945 Negara Merdeka. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menjaga marwah ulama Nusantara agar para pewaris ilmu tak direndahkan di tanah yang mereka bangun dengan darah dan doa. Yang ketiga adalah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia karena mencintai negara adalah bagian dari iman dan Indonesia berdiri berkat perjuangan para ulama dan para santri. Geger Cilegon itu kan menginspirasi bahwa memperjuangkan harkat manusia itu ada yang sampai pada tingkat nyawa dipertaruhkan. Itu makanya ada yang disebut pahlawan. Pahlawan adalah orang-orang yang memperjuangkan bukan hanya nasib dirinya, tapi nasib harkat martabat manusia. Dan Geger Cilegon adalah harkat martabat manusia yang ditindas waktu itu oleh penjajah, melahirkan perlawanan. Nah, perlawanan itu harus kita ingat bahwa Cilegon pernah punya putra-putra terbaik yang memperjuangkan menjadi bagian dari perjuangan yang akhirnya jadi Indonesia. Makanya Kiai Wasit dan beberapa kiai sebenarnya itulah pahlawan yang real, memang pahlawan Indonesia. Maka pemerintah jangan melupakan jasa para pahlawan ini. Itu digantung Belanda karena memperjuangkan tanah kelahiran, memperjuangkan tanah di mana Belanda mengambil hak orang dengan cara paksa. Kiai Wasit dan teman-teman membuktikan itu, bahwa menjadi pahlawan bukan cita-cita, tapi bahwa harkat martabat manusia tidak boleh ditindas. Itu adalah keyakinan yang harus selalu dijaga. Masyarakat Cilegon kali ini sedang memperjuangkan Kiai Wasit sebagai pahlawan nasional. Pandangan Gus? Oh, sudah betul, sudah betul. Orang-orang yang berjuang merelakan darah dan nyawanya, memang pemerintah harus mengapresiasi. Kalau diajukan sebagai pahlawan, tinggal pemerintah harus mengapresiasi. Itulah cita-cita masyarakat punya pokok dari masa lalu yang memperjuangkan harkat martabatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, peristiwa Geger Cilegon pada tahun 1888 di mana ulama dan jawara bangkit melawan penindasan Belanda kini mendapat ruh barunya dalam Geger Cilegon Jilid 2. Akan tetapi kali ini lawannya bukan penjajah bersenjata, tetapi arus pemikiran asing, dekadensi moral dan pengikisan identitas bangsa, pembelokan sejarah, pemalsuan makam dan lain sebagainya. Para ulama dan para jawara kembali bergandengan tangan, bukan membawa senjata tetapi membawa ilmu, membawa nilai, membawa akhlakul karimah. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah adalah wadah perjuangan baru yang lahir dari akar-akar lama. Demikianlah video yang kita bisa sampaikan, semoga bermanfaat, bisa memberikan hikmah dan pelajaran, semoga semuanya bisa terhibur. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka jaya Indonesiaku. Aduh, saudara, selamat sore sekali lagi. Saya hari ini mau menceritakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Ingat, saya hari ini akan menceritakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Ya, sekali lagi saya ulangi. Saya hari ini akan menceritakan sesuatu yang sifatnya rahasia yang nggak boleh diceritakan, saudara. Saya tadi malam bertemu dengan Al-Imam Faqihil Muqaddam illallah, saudara. Di dalam pertemuan saya yang tergolong singkat itu, saya membicarakan beberapa hal, saudara. Yang pertama, saya menarik jenggotnya sambil menyentak-nyentak seperti ini. Kemudian beliau tersenyum kepada saya. Wajahnya bercahaya. Kemudian beliau mengatakan, syukran, 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 ya rijal, katanya. Saya nggak tahu artinya apa. Yang saya tahu syukran, syukran itu artinya terima kasih. Jadi dalam hal ini setelah saya telaah, karena dia berbicara dengan saya bahasa golbu, bahasa goib. Dia mengatakan terima kasih untukmu wahai pemuda yang gagah berani. Kamu telah berani bersuara untuk membebaskan fitnah-fitnah yang sangat keji yang mengatasnamakan diriku. Aku sebenarnya antara ada dan tiada. Aku sebenarnya antara fiktif dan imajinatif.
Begitu kurang lebih kata-katanya. Jadi dia berterima kasih kepada saya bahwa ada orang-orang yang menyebarkan kesesatan, yang menyebarkan kebohongan dengan mengatasnamakan beliau. Yang mengatasnamakan Al-Gutub, Al-Faqihil Muqaddam, Ali Ba'alawi. Beliau namanya beliau. Beliau ngasih tahu namanya Ali Ba'alawi katanya. Nah, kira-kira kalian percaya dengan cerita saya? Kalian nggak percaya? Wallahi wa rasuli, cerita saya itu beneran. Saya udah sumpah loh. Masa kalian nggak percaya? Masa kalian nggak percaya? Saya udah sumpah. Kalau saya berbohong atas cerita saya barusan, saya siap menerima laknat atas si Rizik. Wallahi. Apa saya kurang meyakinkan? Di kepala saya ada juga, walaupun bukan sorban, bukan imamah, setidaknya penutup kepala bermotifkan daun ganja. Nah, kalian belum percaya? Karena saya nggak punya jenggot. Setidaknya saya punya kumis, walaupun tipis. Kalian nggak percaya? Apa yang membuat kalian nggak percaya? Hah? Apa yang membuat kalian nggak percaya? Kalian pikir ini palsu? Ini asli, kawan. Tadi malam ana Al-Faqir bertemu dengan Al-Faqihil Muqaddam illallah. Beliau berterima kasih kepada saya dengan adanya saya selama ini, dan juga salam untuk Kiai Imad, salam untuk Kiai Nur Ihya, salam untuk Guru Gembul, salam untuk semuanya, untuk semua yang berada di barisan mendukung Kiai Imad, dan salam spesial Al-Imam Faqihil Muqaddam tadi malam ketika bertemu dengan saya kepada Bung Roma. Kemudian Al-Imam Faqihil Muqaddam juga menyanyikan sepenggal lagu Bung Roma. Begadang boleh begadang. Itu cuman lagunya. Karena beliau, kata mereka kan pernah begadang 35 tahun. Itu fitnah. Jadi beliau mengatakan begini, begadang boleh begadang kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya, saudara. Kurang lebih begitu Al-Imam Faqihil Muqaddam mengatakan kepada saya. Faham ya? Faham? Nggak paham? Nggak paham? Apa ini? Rangga Fly, kumisnya kurang tebal. Nanti juga kalau malam tebal. Kumis saya ini kalau malam tebal. Pokoknya kalau malam tebal. Jadi nggak perlu tebal-tebal sekali kalau lagi perform ya. Jadi kalau malam aja tebal kumis saya. Ketika ketemu ya kan, ketemu dengan bibir berdiri. Kalian pernah lihat bibir berdiri? Belum pernah lihat bibir berdiri? Masih anak-anak. Boro-boro mau ketemu Faqih Muqaddam, bibir berdiri aja yang belum pernah lihat. Bukan nyanyi ya tarim, enggak. Al-Imam Faqihil Muqaddam illallah berpesan kepada saya untuk menyampaikan salam beliau dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah kepada Kiai Imaduddin, Kiai Nur Ihya, Gus Fuad enggak. Ke Gus Fuad enggak ada. Ke siapa satu lagi itu Nur Fadil itu enggak ada. Yang ada ke Kiai Imad, ke Kiai Nur Ihya, ke Bung Roma, ke Bung Lubis ada. Terus kepada mukibin yang sudah sadar ataupun ex mukibin gitu. Kira-kira kalian percaya nggak? Percaya tidak? Percaya tidak dengan omongan saya? Saudara Bang Lizar nggak ada. Nanti saya titip ya. Mudah-mudahan kalau ketemu lagi nanti saya tanya, ada salam buat Bang Lizar 1 2 3 nggak? Begadang jangan begadang.
Nah, itu sepenggal lirik lagu Bung Roma yang dinyanyikan oleh Al-Imam Faqihil Muqaddam tadi malam. Saya sudah bersumpah atas kesaksian saya, atas pengalaman yang saya alami. Apalagi kurang meyakinkan, saya udah pakai sorban walaupun semi dengan motif daun ganja. Apalagi yang kurang meyakinkan? Hah? Apa? Bukti. Nanya bukti. Cukup husnudon aja. Husnudon. Ya. Jadi kalau ada orang solih ngomong, walaupun pura-pura solih, husnudon aja. Husnudon. Kacau saudara. Umat sudah mulai tidak percaya saudara dengan garomah, dengan orang soleh yang bisa bertemu dengan waliullah saudara. Husnudon ente. Kalau tidak mau kualat por wali. Husnudon, husnujon. Husnujon. Kalau nggak percaya husnujon aja. Syuhra wal istifadah di kalangan keluarga kami, saudara. Tadi malam saya bertemu dengan Al-Imam Faqihil Muqaddam. Beliau berterima kasih kepada kita, kepada saya juga, bahwa dengan adanya kami, saudara, Al-Imam Faqihil Muqaddam sedikit lega, karena selama ini bertahun-tahun nama beliau jadi fitnah. Beliau difitnah begini, beliau difitnah begitu, bahkan beliau ya diagung-agungkan melebihi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Imam Faqihil Muqaddam ketemu dengan TIJ. Kalian jangan macam-macam. Saya langsung ketemu dengan beliau tadi malam. Beliau berpesan, tolong bantah segala bentuk kebohongan yang mengatasnamakan nama beliau, yang mengatasnamakan Rasulullah, yang mengatasnamakan ulama, yang mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan Allah. Itu pesan Al-Imam Faqihil Muqaddam. Dan beliau mengatakan beliau tidak punya kemampuan yang melebihi mu'jizat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah mi'raj bersama kambing, baik kambing betina ataupun kambing jantan. Beliau tidak pernah naik ke langit bertemu Allah sehari 70 kali. Enggak pernah. Beliau enggak pernah mengaji di dalam kubur. Beliau enggak pernah mengusir malaikat mungkar dan nangkir yang sedang menyiksa orang fajir dan juga orang fasik di samping kubur beliau. Itu pesan beliau. Jadi antum-antum mukibin jangan percaya, beliau udah klarifikasi langsung kepada saya. Masalah ente percaya atau tidak itu kembali kepada keimanan ente. Apakah ente su'ul adab kepada saya? Apakah ente akan berhusnudan kepada saya ataupun bersu'udan kepada saya? Itu terserah. Ya. Yang penting saya sudah menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Imam Faqihil Muqaddam ilallah tadi malam. Ya. Tapi ada kitabnya. Kitabnya tidak ada. Tidak adanya kitab bukan berarti tidak ada. Hanya saja kitabnya tidak ada. Sejak kapan persyaratan pertemuan dengan waliullah harus ada yang menulis? Sejak kapan pertemuan saya dengan waliullah ada persaksian? Cukup saya yang bersaksi karena saya adalah orang yang solih, orang yang tidak pernah berdusta, yang lisan saya dapat dipercaya. Cukup berhusnudzan aja. Walaupun ini tidak syuhra, walaupun ini tidak istifadah, yang penting sumbernya dari mana? Sumbernya dari saya. Saya yang akan bertanggung jawab nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Saya yang akan bertanggung jawab. Apakah saya berdusta ataukah saya jujur? Saya rasa ini perlu saya sampaikan kepada hadirin sekalian, bahwa selama ini banyak orang-orang yang menggunakan nama Al-Imam Faqihil Muqaddam illallah
mujtahid mutlak, ulama besar, ahli hadis, penghafal hadis yang namanya tidak pernah ada di zaman beliau hidup. Dan beliau mengatakan bahwa itu semua adalah kebohongan-kebohongan, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dusta dari orang-orang yang hanya ingin memperkaya atau memenuhi hasrat pribadi. Begitu Al-Imam Faqihil Muqaddam. Al-Imam Faqihil Muqaddam itu bukan yang menurunkan hujan susu, bukan. Nah, itu lain lagi. Kalau Al-Imam Faqihil Muqaddam ketemu dengan saya, itu dia di Tarim, Hadrul Maut, Yaman. Kalau yang wali bisa menurunkan hujan susu, itu di Aden, atau dalam bahasa Indonesia Edan. Paham? Nah, kalau kota di Yaman itu namanya Aden. Aden, bukan Adem, Aden. Kalau di Indonesia kan Edan, ya kan? Seperti nama salah seorang malaikat Jibril di Indonesia, namanya Lia Aden. Nah, gitu. Mungkin beliau dari situ juga. Lia Aden, kemudian Wali Aden yang bisa menurunkan hujan susu. Mungkin beliau satu kampung dari Aden. Ya, ada Jibril Indonesia perempuan, namanya Lia. Beliau dari Aden juga mungkin. Ya. Jadi saya bersaksi dengan penuh keyakinan dan juga kejujuran bahwa tadi malam, tepat di malam Jumat, saya bertemu dengan Al-Imam Faqihil Muqaddam. Beliau tersenyum, tidak henti-hentinya beliau menebarkan senyuman kepada saya. Kemudian beliau selalu menatap wajah saya, dan saya menarik jenggotnya sambil menyentak-nyentaknya. Beliau tidak marah, tidak emosional seperti si Rizik. Ngerempon susune orang sek kampung, dadi hujan susu, asu air susu umi. Kita nggak minum air asu, kita minum air asi air susu ibu. Mereka minum asu air susu umi. Jadi begitu saudara, ya, sepenggal cerita. Pokoknya dibilang sama Al-Imam Faqihil Muqaddam kepada saya, beliau berpesan. Saya bertemunya secara yaqadhah, teman-teman, bertemu langsung. Beliau duduk di depan saya duduk di depan beliau. Kita hadap-hadapan. Saya nggak jauh dari saya, di depan pas. Buktinya saya bisa menarik janggut beliau. Saya bisa menarik janggut beliau. Jadi cerita-cerita seperti yang digadang-gadangkan oleh mereka itu nggak ada, kebohongan. Ana tidak pernah mi'raj sehari 70 kali menghadap Allah ke langit, apalagi membawa seekor kambing. Lah, kadzab. Itu kadzab. Begitu. Itu barusan saya berikan tubuh saya sebentar untuk beliau masuk. Ya, khadam beliau barusan masuk. Beliau khadam saya sebenarnya kalau saya mau, tapi saya nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saudara. Kalian nggak percaya? Belum percaya? Belum percaya? Itu masih ada energi yang tersisa tadi malam setelah ketemu. Gitu. Jangan percaya kebohongan dan kedustaan para kaum penipu, saudara. Saya tidak pernah mi'raj sehari 70 kali menghadap Allah ke langit. Lah, tidak ada itu, tidak ada. Kurang lebih begitu. Ya. Hampir-hampir mirip suaranya kayak Munir Usman ya. Tapi bukan, ini Faqih Muqaddam langsung. Gawat.
bahwa tubuh ini sudah bagus karena tidak dukhon lagi, tidak merokok lagi, bagus. Kalian dukung, kalian support, ya, nggak merokok lagi, sehingga nggak gampang batuk. Jadi begitu, jangan lama-lama, energi saya terkuras nanti. Sebentar ya. Keluar, saudara. Biar nggak terkuras energi kita. Ya. Kalian nggak percaya? Husnudon aja, husnudon. Sesuatu yang sudah syuhra wal istifadah, sesuatu yang sudah tenar beritanya, sesuatu yang sudah viral, percaya aja. Tapi itu kan bohong. Bagaimana bisa bohong? Itu kan sudah viral. Sesuatu yang viral itu nggak mungkin bohong. Itu menurut cerita mereka. Numpang tenar ya bang, bukan saya, itu si Bahar yang numpang tenar. Si Bahar, si Rizik cebol, itu numpang tenar. Kalau TJ buat apa? TJ nggak perlu ketenaran, karena TJ tidak terkenal di kalangan penduduk bumi, nggak masalah. Yang penting TJ dikenali oleh penduduk langit. Bahkan oleh wali-wali mereka kenal dengan TJ. Contohnya Al-Imam Faqihil Muqaddam kenal dengan TJ. Mereka pernah ketemu secara yaqadhah, duduk berhadap-hadapan, bisa menarik-narik jenggotnya. Saya nanya sama Al-Imam Faqihil Muqaddam, I'm sorry Imam, excuse me, jenggot Imam asli? Asli lah. Gitu jawabnya. Kan? Apa nih? So benar loh. Ya alhamdulillah kalau benar. So itu bermakna sangat. So big, sangat besar. So benar, sangat benar. Mudah-mudahan benar, saudara. Rizik beserta golongannya semakin terjepit dikarenakan sudah banyak masyarakat Indonesia yang sudah tidak percaya lagi bahwa Ba'alawi itu bukan zuriat Rasulullah SAW dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Seperti halnya ulama di Banten yang berbondong-bondong masuk PWI dan meyakini bahwa PWI lah yang bisa menyelamatkan perpecahan dari doktrin-doktrin Khabib yang ada di Indonesia, serta tanggapan dari TIJ memperkuat fakta-fakta dan doktrin-doktrin yang telah dilakukan oleh